Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan sekaligus balas dendam dalam satu film. Jadi film ini berjudul Parker, menceritakan tentang kelompok perampok yang memiliki rencana untuk membobol sebuah brankas yang terletak di tengah pesta kota. Setelah perampokan berhasil, ternyata ada salah satu anggota perampok yang dikhianati. Ia dibuang ke jalanan dan dibunuh. Namun tak disangka, anggota perampok tersebut berhasil diselamatkan oleh sebuah keluarga yang menemukannya di sungai. Akhirnya, setelah dirinya sembuh, ia mulai merencanakan balas dendam terhadap mantan rekan-rekannya yang telah mengkhianati dirinya. Lantas, apakah ia berhasil melancarkan aksi balas dendamnya sendirian? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria yang menyamar menjadi pendeta. Pria itu bernama Parker. Di tengah pesta kota yang sedang meriah, Parker berusaha untuk memberi sinyal kepada rekan-rekannya yang sedang menyamar. Dua orang menyamar menjadi badut dan satunya lagi bertugas sebagai pengalih situasi. Ketika dua rekannya yang menyamar menjadi badut telah berhasil menyusup masuk ke dalam kantor polisi yang tengah mengamankan sebuah brankas, Parker dengan cepat masuk ke dalam kantor kepolisian tersebut. Di sana, ia dan dua rekan lainnya langsung mensabotase kantor polisi dan meminta kepada setiap polisi serta pegawai untuk tiarap. Setelah berhasil mengendalikan situasi, mereka pun langsung berusaha untuk membobol sebuah brankas yang dinilai mencapai puluhan juta dolar. Sementara itu, rekan Parker yang bernama Hardwick kebingungan untuk mengalihkan situasi di saat rekan-rekannya hampir saja selesai mengerjakan tugas mereka. Namun beruntung, Hardwick bisa berimprovisasi dengan cara menyalakan sebuah flare dan membakar jerami yang sedang tertumpuk. Alhasil ketika kebakaran terjadi, semua pengunjung berteriak dan berlari menjauhi jerami yang perlahan terbakar dengan cepat. Di satu sisi, Parker dan dua rekan lainnya telah selesai mengerjakan tugas mereka masing-masing. Mereka pun langsung kabur secara terpisah setelah rekan mereka yang menyamar menjadi seorang polisi menjemputnya. Tetapi saat mereka kembali berkumpul, Parker menghajar Hardwick karena ia salah melakukan tugasnya. Apa yang Hardwick lakukan justru membuat perampokan tersebut menimbulkan korban, yang dimana hal tersebut tak diinginkan oleh Parker. Namun karena waktu merasa sedikit, akhirnya mereka memutuskan terlebih dahulu untuk kabur. Di tengah perjalanan, otak di balik perampokan yang bernama Melander memberitahu kepada rekan-rekannya jika mereka akan membagikan 2 juta dolar kepada setiap anggota. Dan juga ia meminta kepada Parker untuk kembali mencari target mereka selanjutnya. Tetapi Parker menolak. Ia tak mau dirinya dibagi 2 juta dolar. Mendengar penolakan dari Parker, ternyata Melander bersama yang lainnya telah memiliki rencana lain untuk menyingkirkan Parker. Ya, beruntungnya Parker menyadari hal itu. Dan ketika Ross mengangkat shotgunnya, Parker langsung menghalau shotgun tersebut dan menghajar Hardwick yang juga berusaha untuk menembaknya. Tembakan tersebut justru terkena kepada Carlson yang bertugas sebagai supir. Telinganya harus terpaksa ia relakan akibat tembakan tersebut. Karena kesulitan melawan, Parker memutuskan untuk terjun keluar dari jendela. Namun Melander justru menyuruh Hardwick untuk mendatangi Parker dan menembaknya. Dengan penuh keraguan, Hardwick menghajar Parker dan menembaknya, lalu ia membuang jasad Parker ke sungai. Setelah cukup lama mereka berjalan jauh, sebuah mobil tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat sebuah jasad. Rupanya itu adalah Parker yang tak disangka masih dinyatakan hidup. Keluarga itu pun lantas membawa Parker ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketika Parker terbangun, dirinya telah berada di rumah sakit dengan penuh luka-luka. Seorang pria tua mencoba bertanya apa yang terjadi kepadanya. Namun Parker menghiraukan pria tua tersebut ketika ia melihat sebuah berita perampokan yang ia lakukan. Di perampokan tersebut terdapat satu orang korban meninggal berusia 51 tahun. Dan puluhan orang harus terluka akibat insiden tersebut. Melihat berita itu tersebar, Parker langsung menyiapkan rencana untuk balas dendam. Diawali dengan membuat salah satu perawat tak sadarkan diri.
Ia lalu mengenakan pakaian perawat tersebut, lalu berpura-pura mengantar kakek yang di sebelahnya keluar agar dirinya bisa kabur. Dan ketika Parker telah berada di luar, ia langsung mengambil ambulans lalu kabur dari rumah sakit tersebut untuk mengambil perlengkapan miliknya di tempat persembunyian. Setelah itu, Parker kembali berjalan dan ia menelpon seseorang yang bisa membuatkannya identitas baru. Pria itu bernama Norte. Parker memberitahunya jika ia membutuhkan sesuatu darinya. Norte meminta Parker untuk tak sungkan kepadanya. Akhirnya Parker menghampiri Norte dan langsung melakukan transaksi untuk mengubah identitas milik Parker. Ia terlebih dahulu difoto dan diminta uang muka agar Norte bisa memproses segalanya. Setelah semuanya selesai, Parker diberitahu untuk kembali dalam 5 hari setelah identitasnya selesai. Setelah itu, Parker kembali pergi. Di tengah perjalanan, Parker kembali menelpon rekannya yang bernama Harley. Ia memberitahu jika dirinya dikhianati oleh Melander. Harley memberitahu jika memang Melander tak bekerja sendirian. Ia bekerja kepada seorang mafia bernama Danziger yang sangat amat kejam. Namun, hal tersebut tak menjadi permasalahan oleh Parker. Yang ia butuhkan hanya satu nama agar ia bisa mengetahui di mana tempat persembunyian mereka. Karena tak bisa berbohong, akhirnya Harley memberi satu nama, yaitu Bobby Hardwick, saudara kandung dari Hardwick sendiri. Bobby memiliki 5 bar di daerah kota yang bisa Parker kunjungi. Tanpa berpikir panjang, Parker dengan cepat menghampiri bar tersebut. Awalnya Parker bertanya di mana keberadaan Bobby Hardwick, namun sang penjaga menjawab jika hal tersebut takkan pernah bisa Parker lakukan. Parker pun memberitahu bahwa ia adalah utusan dari Danziger. Dengar nama tersebut, penjaga itu meminta Parker untuk menunggu sejenak. Tetapi alih-alih menunggu, Parker justru mengikuti penjaga tersebut dan langsung segera pergi ke atas untuk menemui Bobby yang saat itu sedang berbincang bersama rekannya. Melihat orang asing membuat Bobby tak nyaman, ia meminta rekannya untuk segera mengusir Parker dari barnya. Namun mereka tak tahu jika Parker sangat amat pandai dalam berkelahi, sehingga Bobby langsung dihajar habis-habisan dan dimintai alamat lengkap terkait keberadaan Hardwick. Jika Bobby tak mau memberitahunya, maka Parker akan menusuk tenggorokan Bobby menggunakan kursi. Di tengah ancaman, Bobby terpaksa memberitahu di mana keberadaan saudara kandungnya, yakni Florida. Setelah mendapatkan nama tempat tersebut, Parker pun dengan cepat kabur ketika anak buah Bobby dengan perlahan berkumpul untuk mencarinya. Sebelum dirinya pergi ke Florida, Parker terlebih dahulu menelpon kekasihnya yang bernama Claire. Ia hanya ingin memberitahu Claire untuk segera pergi dari tempatnya. Tak lupa, Parker juga memberitahu Harley jika sekarang waktunya untuk berlibur. Keesokan harinya, Harley yang telah mendapatkan pesan dari Parker langsung meminta Claire bersiap-siap. Selagi Claire bersiap-siap, ia akan menjemput ibu tiri dari Claire yang rencananya akan ia ajak. Saat Claire sedang bersiap-siap, ternyata seorang pria yang telah menargetkannya langsung masuk ke dalam rumah Claire dengan cara membobol pintu kunci. Kemudian, ia perlahan masuk dan mencari di mana keberadaan Claire. Beruntungnya, Claire menyadari hal itu. Saat pria misterius tersebut terkena jebakan dari Claire, Claire berhasil terlebih dahulu pergi melalui tangga darurat dan langsung mengemudikan mobilnya untuk kabur. Saat Parker masih sibuk mengurusi urusannya, dia mendapat telepon dari Claire yang panik karena diserang oleh orang yang tak dikenal. Mendengar hal tersebut, Parker meminta Claire untuk segera berkendara menuju kamp ikan miliknya. Di sana terdapat sejumlah uang yang bisa Claire gunakan untuk menghilang sejenak. Kemudian Parker menghampiri kembali Norte yang ternyata saat itu tengah mengurusi 3 orang pria yang sedang mencari keberadaan Parker. Norte marah besar karena ia sama sekali tak ingin disangkut pautkan dengan masalah yang Parker miliki. Tetapi karena Parker membutuhkan identitas tersebut, ia dengan terpaksa menghajar Ernesto, anak buah dari Norte, agar Norte mau memberikan identitas barunya. Melihat Parker menggila, Norte ketakutan. Ia pun langsung memberikan identitas Parker yang terbaru, di mana kali ini nama Parker adalah Daniel Permit, seorang pria berkewarganegaraan Ekuador yang memiliki keluarga pengusaha pertambangan minyak. Merasa cukup baik, Parker pun langsung segera menemui Harley untuk berpamitan.
Di pertemuan itu, Harley sekali lagi meyakinkan Parker untuk tak mencari keberadaan Melander. Harley bahkan siap memberi Parker sejumlah uang agar ia bisa menghilang bersama Claire. Namun ini semua bukanlah perihal uang. Parker ingin Melander dan semua mantan rekannya merasakan apa yang ia rasakan ketika dikhianati. Lalu, scene berpindah kepada Palm Beach, Florida. Scene menampilkan seorang agen real estate bernama Leila yang saat itu sedang bekerja. Karena stres harus membiayai rumah serta ibunya, Leila terpaksa mengambil klien milik rekannya untuk ia urusi yang saat itu ternyata klien Leila adalah Parker. Mereka pun langsung bertemu dan Leila dengan bersemangat mengajak Parker berkeliling Palm Beach. Ia menjelaskan sedetail mungkin terkait berapa harga rumah di sana serta rumah-rumah menarik yang mungkin saja akan Parker beli. Tetapi rencana Parker bukanlah membeli rumah, melainkan mencari keberadaan Melander dan rekan-rekannya. Sebelum Parker melanjutkan rencananya lebih lanjut, ia terlebih dahulu menghampiri Claire yang saat itu sedang bersembunyi. Melihat kedatangan Parker, Claire tentu sangat senang. Ia menceritakan segala ketakutannya ketika pria misterius itu berusaha untuk membunuhnya, sembari mengobati luka yang Parker miliki. Claire berharap ia bisa segera menyelesaikan semua masalahnya dan hidup berdua bersamanya. Keesokan harinya, Parker kembali bertemu dengan Leila. Ia mengajak kembali Parker untuk berkeliling Palm Beach dan menjelaskan setiap rumah yang mereka lewati. Ketika Parker melihat sebuah rumah kecil, Leila memberitahu jika rumah tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Rodrigo. Ia juga berasal dari Texas yang sama dengan Parker. Disinilah Parker mendapat petunjuk. Setelah mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan Leila memberikannya foto-foto rumah tersebut, Parker langsung mempelajari denah dari rumah itu untuk ia susupi. Di satu sisi, Leila yang penasaran dengan apa yang Parker lakukan berusaha untuk mencari identitasnya. Tetapi karena Parker menggunakan identitas baru, hal tersebut membuat Leila curiga terhadapnya. Kembali pada Parker yang saat itu berhasil menyusup. Kali ini Parker bisa melihat secara jelas rekan-rekannya sedang merencanakan perampokan mereka yang kedua. Ketika mereka semua sedang keluar untuk membeli segala perlengkapan yang mereka butuhkan, Parker terlebih dahulu mensabotase senjata mereka agar ia bisa lebih mudah untuk membunuh mereka semua. Beruntung Parker berhasil menyelesaikan hal tersebut tanpa sama sekali ketahuan. Namun semua itu harus tercoreng ketika Parker melihat Leila memarkirkan mobilnya di depan rumah milik Melander. Parker pun langsung masuk ke dalam dan bertanya apa yang Leila lakukan. Leila menjawab jika ia hanya ingin mengajak Parker untuk bersenang-senang. Akhirnya Parker meminta Leila untuk membawanya ke kantor. Setibanya di sana, Parker bertanya apakah ada orang lain yang mengikutinya. Leila menjawab tidak. Lalu Leila membalikan keadaan dengan memberitahu jika nama Daniel Permit bukanlah nama Parker yang asli. Ia telah mengetahui semua itu ketika Parker sama sekali tak memiliki kartu kredit dan yang lainnya. Leila tahu maksud dan tujuan dari Parker. Yang ingin Leila lakukan hanyalah membantunya. Karena Leila tahu Parker pasti membutuhkan seseorang yang sangat paham dengan wilayah Palm Beach. Demi meyakinkan Leila tak diikuti oleh siapapun atau bekerja pada seseorang, Parker memintanya untuk membuka baju. Parker ingin tahu jika Leila tak menggunakan penyadap setelah mengetahui jika Leila benar-benar ingin membantunya. Parker pun langsung pergi meninggalkan Leila dan berkata jika ia akan memikirkannya. Keesokan harinya, saat Leila sedang meminum kopi di pinggir jalan, ia mendapat telepon dari Parker yang memberitahu jika dirinya membutuhkan bantuannya. Dengan senang, Leila langsung mengajak Parker bertemu. Mereka pun pergi ke sebuah kamar di hotel. Di sana, Parker memberitahu terlebih dahulu apa tujuannya. Ia sedang mengincar 3 orang mantan rekannya yang merupakan perampok. Setelah mereka berhasil merampok, Parker dikhianati dan dibuang. Dan rumah itulah yang menjadi tempat persembunyian mereka. Kini mereka memiliki rencana lain untuk merampok sebuah tempat perhiasan di Palm Beach. Mendengar sebuah perhiasan, Leila bertanya berapa harga perhiasan tersebut. Parker menjawab 50 sampai 57 juta dolar. Mendengar hal tersebut membuat Leila merubah pikirannya. Terlebih perhiasan tersebut milik seorang wanita yang merupakan wanita nomor 1 di Palm Beach Society. Tetapi nasi telah menjadi bubur.
Leila terlanjur terlibat dalam permasalahan ini, dan Parker ingin Leila membantunya menyelesaikan ini semua. Ketika Leila dan Parker sedang berjalan-jalan untuk mengintai kediaman dari Miriam Hope, ternyata Melander dan rekan-rekannya sedang memasang jebakan di sana dengan berpura-pura sebagai pegawai dari Miriam Hope. Karena merasa situasi telah genting dan Parker tak mau membuat Leila terluka, Parker pun langsung pergi ke kediamannya. Ia menghitung waktu untuk mengetahui kapan Melander dan rekan-rekannya akan beraksi. Tetapi saat Parker sedang melamun, seorang pria pembunuh bayaran yang juga mengincar Claire tiba-tiba menghujam bahunya menggunakan pisau. Diserang secara mendadak, membuat Parker sedikit terkejut. Beruntung ia berhasil membalikan keadaan dengan menghajar balik pria tersebut. Terjadilah aksi pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. Tak mudah untuk Parker membalikan keadaan. Terlebih, ia sempat berada dalam kondisi sulit ketika tangannya tertancap pisau cukup dalam. Pertarungan berakhir setelah Parker menjatuhkan pria tersebut dari atap kamar hotelnya. Kemudian, scene berpindah kepada keesokan harinya. Saat itu, Leila dibangunkan oleh seorang polisi yang ingin memberitahu bahwa klien yang sedang Leila bantu ditemukan berdarah-darah di dalam sebuah hotel. Ia hanya ingin tahu apakah pria tersebut adalah pria yang baik. Tentu saja menjawab jika kliennya adalah pria yang baik. Tak ada permasalahan khusus di antara mereka berdua. Namun saat Leila melihat ke arah dapur, ia terkejut melihat keberadaan Parker yang berdarah-darah. Tak mau polisi melihat hal tersebut, Leila pun langsung meminta polisi itu untuk segera pergi dari kediamannya. Sementara ibu dari Leila meminta Leila untuk tetap tenang. Parker juga meminta Leila untuk bekerja seperti biasanya saja. Ketika sedang bekerja, Leila benar-benar tak bisa fokus pada pekerjaannya. Akhirnya ia lebih memutuskan untuk pulang agar bisa melihat kondisi dari Parker. Setibanya di rumah, ternyata Parker telah diobati oleh Claire. Claire yang kebetulan perawat sangat beruntung bisa menemukan keberadaan Parker. Melihat Parker mulai membaik membuat Leila cukup tenang. Lalu setelah Parker selesai diobati, Claire berpamitan kepada semuanya dan disinilah Leila baru mengetahui jika ternyata Parker telah memiliki kekasih. Setelah Claire pergi, Parker kembali menyuruh Leila untuk kembali bekerja karena ia akan segera pergi dari rumahnya. Sementara itu di satu sisi, Melander dan rekan-rekannya telah sangat amat siap untuk melakukan pembobolan. Mereka telah menyiapkan senjata, baju pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Hingga akhirnya muncullah acara pelelangan perhiasan milik Miriam yang diadakan di rumah mewahnya. Ketika acara baru pada tahap pembukaan, sebuah petasan tiba-tiba muncul yang membuat orang-orang panik. Alhasil mereka berhamburan keluar dan berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ketika orang-orang telah keluar, Melander dan rekan-rekannya yang berpura-pura menjadi pemadam kebakaran langsung segera datang. Ia meminta kepada polisi yang berjaga untuk mengamankan setiap pintu dan memintanya untuk menguncinya. Polisi tersebut hanya mengiyakan permintaan Melander. Namun mereka tak menyadari jika Melander dan kawan-kawan yang berada di dalam tak menyelamatkan gedung dari kebakaran, melainkan mengambil seluruh perhiasan yang tertata rapi di dalam kaca. Di satu sisi, Hardwick yang bertugas sebagai penjemputan harus mengalami sedikit permasalahan ketika polisi pengawas laut memintanya untuk segera menjauh dari tempat tersebut. Karena kebingungan dan tak tahu harus bagaimana, Hardwick terpaksa meninggalkan tempat itu. Namun beruntungnya, Melander dan yang lain bisa berimprovisasi dengan menyelam masuk ke dalam laut dan keluar dekat dari kediaman mereka. Setelah berhasil merampok tanpa sama sekali ketahuan, mereka langsung mengadakan pesta besar-besaran. Mereka mengeluarkan hasil rampokan hari ini yang dinilai memiliki harga puluhan juta dolar. Tetapi semua itu tiba-tiba tercoreng ketika Hardwick berhasil menemukan keberadaan Leila. Leila rupanya mengintip ke arah dalam rumah tanpa sengaja. Leila beralasan jika ia hanya memeriksa unit rumah yang sedang ia jual. Namun Hardwick tak mau menerima alasan itu. Melander bahkan berpikir jika ini semua ada kaitannya dengan keberadaan Parker.
Alhasil, Melander pun meminta kepada semua rekannya untuk berpencar mencari keberadaan Parker. Ketika mereka berpencar, Parker yang memang telah berada di sana akhirnya mengeksekusi mereka satu persatu. Dimulai dari Ross. Ia membunuh Ross menggunakan pisau saat ia menjauh dari rumah. Sementara itu di dalam rumah, Leigh yang dijaga oleh Carlson merasa terganggu oleh godaan yang Carlson berikan padanya. Beruntung, Leigh mengetahui jika Parker menyimpan senjata di bawah mejanya, yang langsung Leigh ambil dan ia tembakkan kepada Carlson. Tetapi di satu sisi, Parker berhasil diketahui keberadaannya oleh Melander. Awalnya ia hendak menembak, namun karena senjatanya telah disabotase, alhasil Melander terpaksa melawannya dengan tangan kosong. Meskipun dalam segi postur Parker kalah telak, ia masih bisa menghajar Melander berkali-kali, bahkan membunuhnya setelah ia mematahkan tulang dan menembak kepalanya. Kemudian Parker masuk ke dalam rumah ketika Hardwick menyandra Leigh. Tetapi Hardwick lupa jika senjatanya telah disabotase. Akhirnya Parker mengambil Leigh dan menembak Hardwick hingga tewas. Setelah semua mantan rekannya tewas, Parker membawa Leigh keluar. Ia memberitahu jika semua perhiasan tersebut harus disembunyikan. Setelah 1 minggu perhiasan tersebut dinyatakan hilang, Leigh harus membawanya. Dan Parker akan membagi hasil kepada mereka berdua setelah semuanya aman. Leigh pun mengerti lalu scene berpindah pada 6 bulan kemudian, di mana saat itu Parker ternyata menghampiri Danziger yang tanpa berbicara sama sekali langsung menembaknya. Lalu scene juga melompat pada 1 tahun kemudian, di mana akhirnya Leigh mendapatkan bagiannya. Saat itu paket datang yang beratnya cukup menyulitkan Leigh. Tetapi saat Leigh membukanya, hal tersebut membuat ia sangat senang. Hal yang sama dirasakan oleh keluarga yang telah menyelamatkan nyawa Parker. Saat itu mereka terbebas dari hutang setelah Parker melunasi semua hutangnya dan bahkan memberikan mereka rumah baru. Tamat.